Sebelumnya saya terima kasih buat Bu Hesti, Pak Sutrisno, dan untuk Dorea, untuk Ci Alan juga untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah selumbar kecil yang dapat membuat luka besar. Ya, saya akan membahas mengenai apa yang namanya selumbar. Mungkin kita sering mendengar khotbah-khotbah atau orang bilang selumbar. Sebetulnya apa sih selumbar itu? Sebelum saya membahas tentang apa itu selumbar, kenapa kita harus tahu makna dari selumbar, kenapa kita nggak boleh fokus pada selumbar. Nah, saya akan menceritakan satu ilustrasi, Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti ini. Ada satu keluarga muda, dia pindah ke satu perumahan, komplek perumahan, ya. Nah, dia punya tetangga suami istri yang udah lama tinggal di sana. Nah, suatu kali suami istri yang sudah lama tinggal di sana tuh, istrinya tuh melihat dari dalam rumah, loh, itu tetangga baru aku, kenapa ya pakaiannya tuh kotor-kotor, yang dijemur tuh kotor, bajunya nggak bersih, apakah deterjennya murah, apa karena dia nggak bisa nyuci, gitu kan, oh jorok banget ya. Dia ngomong sama suaminya, sayang coba lihat, itu tetangga sebelah tuh pakaiannya kotor banget gitu ya, jorok banget, istrinya nggak bisa tuh nyuci baju, deterjennya mungkin murah dan lain sebagainya. Suaminya diam aja. Hari kedua dia lihat lagi ke jendela, oh sama, lebih kotor kok, nggak ada perubahan ya. Sampai suatu kali suaminya udah mulai nggak nyaman ya, setiap hari istrinya ngeluh soal pakaian tetangga yang dibilang kotor lah, deterjennya murah lah dan lain sebagainya. Akhirnya suatu pagi pada saat istrinya melihat ke jendela, dia lihat, wah kok bersih ya, apakah tetangga saya yang baru ini udah latihan nyuci, apa ganti deterjen dan lain sebagainya. Dia panggil lah suaminya, sayang coba lihat, itu tetangga sebelah kita cuciannya bersih. Nah suaminya cuma ngomong gini, sini. Dia ajak istrinya lebih mendekat ke jendela. Kemudian suaminya bilang, tadi pagi sebelum kamu bangun tidur, saya sudah mengelap kaca jendela rumah kita. Istrinya langsung kaget. Jadi dari ilustrasi ini bisa disimpulkan bahwa sebetulnya bukan pakaian tetangganya yang kotor, bukan deterjennya yang murah, atau bukan karena si istri tetangga nggak bisa mencuci, tetapi jendela hati rumahnya lah yang kotor. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa memahami satu hal, bahwa kadangkala kita bisa melihat dunia sekeliling kita tuh kotor, dunia sekeliling kita hancur, dunia sekeliling kita tidak menyenangkan, bukan karena semata-mata dunia sekeliling kita seperti itu, tapi karena hati kita yang jendela hati kita yang kotor. Nah, mari kita baca dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sesuai dengan temanya tadi, apa itu selumbar? Selumbar itu dari kata Yunani-nya tuh skleros, artinya serpihan kayu kecil. Waktu saya dulu sekolah minggu kebayang selumbar tuh kayak lapisan tipis, ternyata bukan. Selumbar itu serpihan kayu yang kecil banget, dan itu tuh sangat susah untuk dipegang dengan jari kita. Bisa juga saya bayangin itu tuh lebih kecil ukurannya dibanding beras.
Jadi kita hanya bisa menempelkan begini ke serpihan kayu, baru dia nempel. Ya, yang berbahaya itu bukan ukurannya, ukurannya kecil banget selumbar tuh. Eh, tapi yang membuat dia berbahaya adalah posisinya. Posisinya selumbar itu ada di mata. Di firman Tuhan bilang apa tadi? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Berarti posisinya kecil, dan di mata seseorang itu nggak kelihatan kecuali kita mendekat, kita lihat. Terus kita mungkin kalau kita pernah kelilipan kita tolong dong tiup gitu, mata kita buka, berarti kan kebayang dibuka pupil kita ditiup supaya kotorannya tuh nggak keluar. Nah, selumbar tuh sangat kecil seperti itu, ya. Binatang yang paling kecil yang masuk ke mata aja mungkin ukurannya bisa lebih besar. Selumbar tuh kecil banget. Nah, gimana ceritanya kita bisa melihat selumbar di mata seseorang kalau kita tidak mendekat? Tapi yang terjadi bukan hanya tidak mendekat, di mata kita sendiri ada balok. Saya sampai kemarin merenungkan, balok ada di mata itu gimana tuh rasanya. Selumbar kecil aja kalau kita kelilipan tuh rasanya nggak enak, rasanya tuh apa namanya, menyakitkan. Rasanya tuh pengen kucek-kucek itu matanya berair keluar apa sampai kita mungkin sampai nangis baru keluar itu selumbar. Apalagi balok. Balok itu ukurannya jauh lebih besar. Saya berusaha coba gitu ya, tutup mata saya, Pak, anggap aja Pak saya pakai ada baloknya, gitu saya tutup. Terus saya bilang, terus saya bisa ngelihatnya apa ya kalau ada balok di mata saya? Berarti saya bisa melihat selumbar itu pakai pakai tanda kutip perasaan, dengan asumsi, oh kayaknya ada itu, kayaknya, sepertinya, bukan realitanya. Karena selumbar itu tidak gini, selumbar itu belum tentu bisa membuat seseorang buta, tapi kalau ada balok di dalam mata seseorang, dampaknya tuh yang bisa membutakan seseorang. Dampaknya seperti itu, ya. Ukuran balok lebih besar dan itu bisa membutakan seseorang. Kalau selumbar itu kecil tapi sangat mengganggu, ya. Artinya kadang-kadang kita fokus sama kekurangan orang lain yang kecil, yang remeh, yang menurut kita nggak perlu gitu sebetulnya, tapi kita mencari-cari kesalahan orang lain karena kenapa ada balok di mata kita, di dalam hati kita, ya. Jadi ya, apa yang sering merusak suatu hubungan tuh adalah selumbar kecil, nyaris tidak terlihat, tetapi kita cepat memperbesar, menilai dan menghakimi, ya. Ironisnya, saat fokus pada selumbar orang lain, ada balok besar di mata kita sendiri yang kita sendiri tidak sadar. Itu ironisnya. Di ayat ke-5, Tuhan Yesus bilang begini, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu. Bukan soal pura-pura, tapi soal ketidakjujuran terhadap kondisi diri sendiri. Lebih mudah melihat selumbar orang lain daripada menghadapi balok diri sendiri. Kalau dari istilah psikologi ya, maaf, ada namanya proyeksi, namanya kita sebutnya proyeksi. Proyeksi itu memindahkan luka, rasa takut, rasa tidak aman, dan konflik batin yang kita alami kepada orang lain. Contohnya nih, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah begini, iri itu tanda tak mampu, ya. Kenapa seseorang tuh iri? Kenapa seseorang tuh bisa marah dengan kondisi orang lain? Mungkin sekalipun dia nggak kenal sama orang itu. Karena kenapa? Karena apa yang dia inginkan di dalam diri dia, apa yang dia harapkan di dalam diri dia, itu tuh ada di orang itu. Ya, luka, pengalaman, kemudian hal negatif, itu yang membuat kita tidak melihat masalah sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat di Mazmur 36 ayat 3, Bapak Ibu. Mazmur 36 ayat 3. Saya bacakan, Bapak Ibu. Mazmur 36 ayat 3. Sebab ia membujuk dirinya
sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Kemudian lanjut di Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi intinya, kadang-kadang kita menghakimi orang lain karena kita juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, manusia kerap memandang dirinya terlalu baik untuk melihat kesalahannya. Jadi cenderung dia nggak mau disalahin, nggak mau mengakui kesalahan. Nah, kalau saya telusuri di Alkitab, balok yang namanya balok itu tuh identik dengan kesombongan, identik dengan rasa selalu merasa benar, merasa diri benar, merasa diri paling oke. Kemudian balok itu simbol dari ketakutan, simbol dari kepahitan, luka masa lalu, dan rasa tidak aman. Ya, jadi ilustrasinya sama seperti jendela kaca yang kotor gitu. Dampak pada saat kita fokus pada selumbar orang lain. Pertama, kita buta terhadap diri sendiri, tidak melihat bagian yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, hidup dalam praduga atau asumsi, bukan berdasarkan kebenaran. Yang tadi saya ungkapkan bahwa mata kita ketutup gitu, mata kita terluka, kena balok, nggak kelihatan. Kita menduga, wah jangan-jangan begitu, kemungkinan begitu. Yang jadi masalah justru, umumnya orang tuh mencari pembenaran sendiri tanpa mau mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya. Misalnya gini, pada saat pertama, orang belum tentu mau datang untuk mengklarifikasikan jika ada miskomunikasi. Artinya, pada saat dia mendengarkan penjelasan itu belum utuh, dia hanya dengarnya setengah, pahamnya separuh. Ya, kemudian pahamnya separuh, dengarnya setengah, pahamnya seperempat, ngomongnya double. Kadang-kadang jadi nggak nyambung. Contoh nih, saya mau cerita. Di satu hutan ada satu kerbau. Kerbau itu dia habis membajak sawah, dia bilanglah sama ayam. Dia bilang gini, aku lelah sekali, aku ingin istirahat 1 hari besok. Ya, aku sangat lelah, aku ingin istirahat besok. Kemudian si ayam ini jalan, dia ketemu anjing. Dia bilang gini, kerbau tadi bilang dia sangat lelah, dia pengen istirahat besok 1 hari. Ya, anjing itu jalan lagi, dia ketemu lah sama bebek. Dia bilang sama bebek, si kerbau tadi bilang ya, kalau dia capek banget kerjaannya karena bosnya kasih dia kerjaan sangat banyak dan tidak manusiawi. Nah, bebek itu jalan lagi, ketemulah dia sama kura-kura. Dia cerita, kura-kura, tahu nggak, kerbau itu ya bosnya sangat jahat. Dia mau cari pekerjaan lain yang lebih manusiawi karena dia udah nggak tahan sama bosnya. Kura-kura ketemulah sama monyet. Dia cerita gini, monyet, tadi ya si kerbau bilang dia sangat nggak suka sama bosnya. Bosnya sangat jahat dan dia mau pindah pekerjaan. Oke. Malamnya si monyet ini ketemulah sama bosnya. Dia bilang gini, bos, si kerbau ternyata nggak suka sama bos, dia benci banget sama bos. Dia mau keluar dari kerjaannya, dia merusak ladangnya bos. Wah, marah nih si bos ini. Apa yang terjadi? Si kerbau ini dibunuh sama bosnya.
Dari cerita ini, ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang salah di sepanjang proses cerita tadi? Mungkin tanpa sadar kita menjadi bagian dari satu proses tersebut. Kita bisa jadi ayam, kita bisa jadi bebek, kita bisa jadi kura-kura. Bahkan mungkin kita bisa jadi monyet dalam cerita tadi. Padahal cerita awalnya si kerbau hanya mau bilang, aku capek banget hari ini, aku ingin istirahat besok satu hari. Tapi ceritanya jadi beda kemana-mana. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, dengernya setengah, pahamnya seperempat, ngomongnya double. Dan ceritanya jadi dari mangga bisa jadi rujak. Itu jauh banget. Kadang-kadang luka hati kita, keadaan kita, balok di mata kita, itulah yang membuat keadaan situasi yang sebetulnya sederhana, situasi yang sebetulnya bisa dipahami menjadi rumit. Pada saat itu terjadi, anggap nih, misalnya saya jadi bebeknya. Cerita saya udah berbeda nih. Dan pada akhirnya saya tahu nih, si kerbaunya udah mati. Secara umum, kebanyakan orang akan bilang, aku nggak bilang kayak begitu, itu salahnya. Si ini saling tuduh, saling nunjuk. Mari, belajarlah kita melihat ke dalam. Dunia ini tidak membutuhkan penghakiman. Dunia ini tidak membutuhkan orang cepat menuju yang namanya selumbar. Tapi dunia membutuhkan orang yang berani mengakui balok dalam dirinya. Dunia butuh orang yang mau dipulihkan, melihat dunia yang penuh dengan belas kasih dan berhenti untuk menghakimi. Mari kita lihat ke dalam hati kita. Apakah kita pernah atau tidak sengaja pernah menjadi salah satu simbol dari yang saya ceritakan tadi? Pada saat penyesalan itu ada, beranikah kita datang ke orang tersebut dan meminta maaf? Kadang-kadang kita perlu sadari, kita tanpa sadar menghakimi orang tanpa kita tahu apa saja yang sudah dia perjuangkan, pengorbanan apa saja yang sudah dia lakukan. Mungkin dia sampai jatuh bangun berjuang sampai hari ini untuk bangkit dan berjuang lebih untuk mempertahankan hidupnya. Tapi tanpa sadar dengan sedikit komentar kita membuat hidup dia hancur. Yang membuat hidup orang lain hancur mungkin sedikit kata-kata kita, sedikit komentar kita, bahkan sedikit penilaian kita. Tapi kalau kita bilang, masa sih gitu-gitu aja dia sampai seperti itu gitu. Karena kenapa? Mungkin yang menurut kita tadi balok bilang, yang balok di mata kita bilang mungkin karena kita melihatnya berdasarkan luka hati kita, berdasarkan persepsi kita, bukan berdasarkan kenyataan. Ya, pada saat orang itu mungkin pada saat dihakimi, di tanda kutip dibully, dia sampai depresi, bahkan dia memutuskan hidupnya, dia putus asa. Apakah kita cukup berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan? Saya sangat suka dengan pernyataan seperti ini. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, itu tidak apa-apa. Kita tidak bisa membantu kesulitan orang lain, itu tidak apa-apa. Tapi jangan membuat orang yang sudah susah semakin susah dan menderita karena kita. Ya, jadi mari kita belajar mengendalikan diri kita. Kita akui, Tuhan, mungkin hidup aku nggak sempurna. Aku nggak selalu selamanya objektif. Aku nggak selamanya suasana hati aku baik. Aku tuh nggak sempurna. Aku itu di mata Tuhan. Datanglah sama Tuhan. Tuhan, angkatlah luka hati aku, angkatlah balok di mata aku, supaya aku melihat dunia aku lebih indah. Aku bisa melihat sekelilingku dengan kasih sayang. Aku bisa menerima sekelilingku dengan penuh kasih sayang. Ya.
Hati yang sakit membuat lensa jiwa kita kotor. Jendela berdebu adalah pikiran kita pikir dunia kotor, padahal pikiran kita, hati kita yang tadi penuh kekotoran, penuh rasa iri, penuh rasa marah, penuh kepahitan, dan penuh dengan luka masa lalu. Nah, kemudian bahaya menilai berdasarkan cerita orang lain. Apa yang tidak kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak kita dengar dengan telinga kita, apalagi dua-duanya tidak kita lihat dan tidak kita dengar, jangan kita saksikan lewat mulut kita. Karena kenapa? Karena itulah yang akan membuat bukan hanya jendela kaca hati kita, tapi kita sendirilah yang akan membuat dunia kita menjadi gelap. Ya, bahaya menilai berdasarkan cerita orang itu kita menilai tanpa mengenal, tanpa bertanya, hanya berdasarkan pendapat orang. Kita ikut merusak reputasi dan masa depan orang lain tanpa sadar. Ketika sadar bahwa kita salah, kadang kerusakannya sudah terlanjur besar. Kembali, beranilahkah kita meminta maaf? Atau kita tetap bersembunyi di balik balok kita? Kalau orang lain salah, beranikah kita menegur? Tuhan Yesus berkata, Tuhan tidak berkata jangan menolong saudaramu. Tuhan juga tidak berkata jangan menegur. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang sama kita jangan menghakimi. Kalau kita tahu orang lain salah, tegurlah. Pernyataannya, tidak semua orang punya cukup keberanian untuk mengungkapkan kebenaran langsung di depan yang bersangkutan. Ya, ibaratnya begini, misalnya Pak Yosua nih. Pak Yosua misalnya nggak suka nih, yang namanya Ane itu misalnya kalau bercanda terlalu kelewatan nih, misalnya bercandanya A gitu, sebut aja. Tapi Pak Yosua nggak pernah bilang sama saya, Ane, kamu nggak boleh ya bercanda sejenis A itu nggak boleh, saya nggak suka, karena begini. Oke. Pak Yosua nggak pernah bilang begitu. Tapi Pak Yosua berharap saya berubah dan tidak melakukan bercandaan A itu. Kira-kira saya tahu nggak kalau Pak Yosua nggak suka saya bercanda seperti itu? Pasti nggak, saya nggak tahu, dan saya pasti melakukan hal yang sama nggak? Iya. Jadi kita nggak bisa bilang, si Ane tuh nggak bisa dikasih tahu ya, si Ane tuh nggak bisa berubah. Ternyata begitu ya, orang nggak bisa. Karena kenapa? Karena yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan apa yang dia tidak suka. Jadi pada saat kita ingin mengoreksi seseorang, koreksilah secara pribadi. Perbaikilah secara pribadi, bukan di depan umum. Kalau di depan umum itu namanya bukan koreksi, itu namanya mempermalukan. Koreksilah secara pribadi, supaya kita bisa tahu apa kesalahan kita. Jadi kita nggak bisa paksa orang lain, dia mah dari dulu gitu nggak berubah-berubah. Pertanyaan, pernah nggak dikoreksi? Ataukah kita sendiri yang perlu dikoreksi? Karena kita terlalu banyak luka di dalam hati. Ya. Tuhan berkata, bersihkan balokmu dulu. Mulai dari kita. Bersihkan hati kita. Bersihkan balok kita. Pulihkan luka kita. Hilangkan kepahitan yang ada dalam hati kita. Hanya mata yang jernih yang bisa menolong dengan benar. Hanya hati yang pulih yang bisa melihat dengan kasih. Nah, kalau ditanya, bagaimana sih cara menghilangkan balok dan selumbar? Yang pertama, berhenti sejenak, introspeksi diri, mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan tidak selalu objektif. Pertama itu. Kemudian, yang kedua, biarkan Tuhan memeriksa hati kita dan menerangi bagian yang tidak ingin kita lihat. Artinya,
Di hati kita ada sebagian yang kita tutupi. Bukalah. Karena di depan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu kok kelemahan kita apa. Tuhan tahu apa kesalahan kita. Tuhan tahu semuanya termasuk pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau kita jujur. Kita datang seperti di dalam Alkitab kisah seorang kepala penjara yang dia mengakui kesalahannya dia. Artinya Tuhan mau kita tidak hanya introspeksi, tapi kita lihat ke dalam dan kita mengakui di depan Tuhan tentang segala sesuatu yang selama ini kita sembunyikan dan kita sendiri nggak pengen lihat. Kemudian yang ketiga, mengakui diri yang perlu dipulihkan Tuhan. Tadi ngaku sama Tuhan. Yang keempat, minta Tuhan untuk melembutkan hati kita. Luka, Bapak Ibu, kalau sudah mengeras, ya, yang dilakukan dokter pertama kali adalah melembutkan bekas luka itu supaya bisa diperbaiki, supaya yang tebal itu menipis kemudian baru diobati. Jadi yang berikutnya adalah minta Tuhan melembutkan hati kita. Ya, saya pernah satu kali saya pernah dengar khotbah seperti ini. Ada satu bapak bilang, kenapa ya kok hidup aku punya banyak masalah gitu. Kok aku ribet banget hidupnya, jatuh bangun dan dalam hidupnya. Kemudian anak itu dibawa sama bapaknya tuh ke dalam dapur. Bapak itu membawa 3 benda. 1 telur, 1 kentang, dan 1 sendok kopi. Terus yang pertama bapaknya masukkan telur itu ke dalam ke dalam wajan, kemudian diisi air, dia rebuslah, diproses di atas api. Telur itu mengeras. Dalamnya kan lembek, mengeras, matang. Kemudian kentang juga sama, digodok seperti itu, jadinya lembek. Kemudian yang terakhir, kopi dikasih air panas, jadinya larut. Bapak itu bertanya sama anak ini, kamu lihat ketiga proses ini. Proses yang pertama, pada saat di dalamnya tuh lembut, mudah rapuh, ketika dimasukkan ke dalam proses, itu jadinya keras. Apa yang terjadi pada hidupmu pada saat kamu masuk dalam proses? Apakah kamu mengeraskan hatimu? Kemudian yang kedua, kentang. Pada saat diproses, dia jadinya lembek. Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Tapi Tuhan mau kita seperti kopi. Pada saat diseduh, bukan hanya mengeluarkan aroma yang wangi, tetapi juga larut dalam proses untuk bisa dinikmati. Nah, Bapak Ibu, berikutnya yang terakhir, yang kelima, melakukan pertobatan yang nyata, bukan sekedar verbal. Dan artinya bukan sekedar kata-kata, aku minta maaf ya, tapi besoknya gitu lagi gitu. Kadang-kadang kala kesalahan yang kita lakukan ya tidak cukup dengan kata maaf. Bahkan mungkin tidak bisa dibayar dengan kata maaf. Buah ketika balok dibereskan. Ya. Melihat orang lain sebagai sesama pejuang, bukan musuh. Menolong dari posisi rendah hati, bukan superior. Kemudian menjadi pembawa damai, bukan sumber drama. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa dunia tidak butuh orang cepat menunjuk selumbar. Dunia butuh orang yang berani mengakui baloknya. Dunia butuh orang yang mau dipulihkan. Dunia butuh orang yang melihat dengan belas kasihan. Ketika mata dibersihkan, kita memancarkan kasih, menciptakan damai, membangun kehidupan, menjadi berkat bagi banyak orang.